Kaisang jadi ketua umum PSI, jadi rebutan Prabowo Ganjar. Apakah ini menunjukkan sikap Pak Jokowi nanti mengarah Ganjar atau Prabowo, atau ya supaya PSI tambah besar saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Akhirnya muncul Kaisang yang kemarin semua bertanya, kok Kaisang masuk PSI? Ini kan sepertinya tidak percaya karena Pak Jokowi itu masuk PDI Perjuangan. Maksudnya selama ini diberangkatkan PDI Perjuangan. Dan kakaknya Kaisang, wali kota Solo. Kok kakaknya Kaisang wali kota Solo? Ya, Kaisang sendiri. Itu sebetulnya kalian juga tahu bahwa identik dengan PDI Perjuangan. Ayo kita baca beberapa media, apakah ini berpengaruh terhadap besarnya dari PSI nanti di 2024, atau ini strategi Pak Jokowi untuk Prabowo Ganjar. Pertama kita baca di CNBC Indonesia, Kaisang jadi ketua PSI, jadi rebutan kubu Ganjar Prabowo. Selanjutnya di CNN Indonesia, Golkar Gerindra yakin PSI dukung Prabowo usai Kaisang jadi ketua umum. Yakin dukung Prabowo. Asik juga ya, yakin dukung Prabowo. Padahal masih menjadi perebutan. Kemudian di Detik ditanya usung Ganjar atau Prabowo, Kaisang, kok Pak Anies nggak disebut? Menarik juga ini. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir karena Prabowo, Ganjar, Pak Anies pun ditantang oleh Kaisang. Ditanya usung Ganjar atau Prabowo, Kaisang, kok Pak Anies nggak disebut? Nah, ini kan karena beberapa kali kita melihat Kaisang juga menerima Mas Anies, bahkan ngajak sarapan. Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ditanya soal sikap partainya di 2024 yang akan mengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kaisang lantas menjawab, heran, kenapa tidak ada pilihan untuk Anies Baswedan? Pertanyaan itu disampaikan salah seorang jurnalis ke Kaisang saat konferensi pers usai Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kopdarnas itu mungkin Kopi Darat Nasional. Pada Senin kemarin, jurnalis itu bertanya ke Kaisang, bagaimana sikap politik PSI di 2024? Apakah mengusung Ganjar atau Prabowo? Itu pertanyaan yang langsung to the point. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut, kata Kaisang. Wah, ini menjadi hal yang menarik. Pak Anies tidak disebut dong, tidak adil. Kaisang lebih jauh menjelaskan kalau dirinya memiliki kedekatan dengan Ganjar dan Prabowo. Bahkan dirinya mengungkap baru bertemu dengan Ganjar di sebuah konser musik. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Sama Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pura, acara musik katanya. Kaisang mengatakan, baik Pak Prabowo dan Ganjar juga telah berkomunikasi secara pribadi terkait keputusan akan memilih siapa, dirinya menyerahkan hal itu kepada partai. Pilihan yang mana ya nanti kebetulan, dan keduanya sudah datang ke podcast saya juga. Sudah ngobrol pribadi, nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi DPD DPW. Ini cukup diplomatis. Kita nanti lihat aspirasi DPW. Diketahui PSI merupakan partai yang menjadi oposisi di DPRD DKI Jakarta saat Anies menjabat sebagai gubernur. PSI kerap mengkritik kebijakan Anies. Sementara PSI juga pernah mengumumkan untuk mengusung Ganjar capres berdasarkan hasil rembuk rakyat pilihannya. Namun belakangan PSI kerap menghadiri acara partai politik pendukung Prabowo, bahkan sudah deal dengan Prabowo ketika PSI tidak diterima oleh atau
harus menyampaikan proposalnya kepada PDI Perjuangan. Kami diundang menghormati pihak yang mengundang. Kami datang, kata Ketua Dewan PSI, Kris Natri, kepada wartawan. Kris mengatakan arah politik PSI untuk Pilpres 2024 belum ditentukan. Loh, kok menjadi belum ditentukan begini ya? Padahal kalau kita melihat suasana ke Pak Prabowo sudah yakin. PSI masih netral seperti saran Pak Jokowi 2 minggu lalu. Situasi masih cair, kita amati saja dulu perkembangannya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya ini menjadi berbeda, berubah apa yang selama ini dikerjakan oleh PSI. Yang awalnya condong ke Mas Ganjar, tidak ada respon, selanjutnya beralih ke Pak Prabowo. Tapi Kaisang malah menantang, mengapa Pak Anies tidak menjadi pilihan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Kaisang Pangarep itu salah satu ikon wali kota yang kalian tahu, menjadi salah satu referensi di Indonesia ini, karena dia mempunyai progres yang lebih. Dan ketika bakal calon presiden bertemunya, ini menunjukkan bahwa kepada Pak Prabowo dekat, kepada Mas Ganjar dekat, Mas Anies pun juga oke. Jadi tantangan bahwa mengapa Pak Anies tidak disebut, yaitu karena kepada Pak Anies pun juga dekat. Jadi tiga bakal calon itu Kaisang bisa masuk. Tetapi yang lebih dekat adalah Ganjar ataupun Prabowo. Meskipun di detik akhir kemarin, kok detik akhir? Pada waktu komunikasi politik akhir, Prabowo secara kelembagaan, PSI secara kelembagaan itu mengarah kepada PSI ke Prabowo. Tetapi Grace Natali kok juga mengatakan begitu. Sekarang masih netral. Wah, ini yang asik. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa arah politik Pak Jokowi itu sudah mulai berani untuk menunjukkan hal yang berbeda. Karena selama ini kalau ngomong PSI itu bagian dari pengusung atau bagian dari support sistem dari Pak Jokowi. Tetapi pada kesempatan ini, dan beliau itu selalu di PDI Perjuangan tidak pernah keluar. Tetapi sekarang ketika Kaisang anaknya itu menjadi ketua umum PSI, ini ada indikasi bahwa berani untuk ini loh jalur politik saya sesudah ini. Karena kita melihat ya, keberadaan Pak Jokowi kan akhir-akhir ini sudah mulai ada kritik-kritik. Dan di situ PSI selalu membackup-nya. Dan tidak salah bahwa Pak Jokowi selalu mengatakan, ya itu kan terserah Kaisang. Orang-orang ditanya, ya Kaisang sudah mempunyai pilihan. Mas Ganjar pun ketika ditanya, ya dia mempunyai hak demokrasi untuk memilih siapa partainya. Kemudian analisa yang ketiga, ketika Kaisang mengatakan nanti aspirasi mengikuti DPD-DPW, kalau menurut saya itu akan demokratis kalau dijalankan. Karena selama ini partai-partai politik itu ketika memutuskan siapa calon bakal cawapresnya, itu biasanya cukup ketua umumnya. Ketika ini diarahkan ke DPD-DPW, oh ini sangat demokratis, meskipun jangan sampai ini hanya sebuah dramaturgi. Jangan sampai ini hanya sebuah retorika belaka. Tetapi harus memang bagaimana aspirasi DPD-DPW. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga dengan ini maka dinamika politik kita semakin baik. Dan apakah untuk Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar ataupun Mas Anies, kita tunggu keputusan selanjutnya. Meskipun bisik-bisik tetangga sudah ke Pak Prabowo, tapi kalau melihat terakhir ke Mas Ganjar lagi. Kita tunggu, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.